Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariska Kalwandira dengan NPM 2050657 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendekatan, strategi, dan model pembelajaran matematika di sekolah dasar. Dan untuk yang slide pertama itu pengertian pendekatan matematika. Pendekatan pembelajaran matematika adalah cara yang ditempuh guru dalam pelaksanaan pembelajaran agar konsep yang disajikan dapat diadaptasi oleh peserta didik. Ada dua jenis pendekatan dalam matematika, yaitu pendekatan yang bersifat metodologi dan pendekatan yang bersifat materi. Adapun pendekatan yang mengandung sejumlah komponen atau unsur, yaitu tujuan, pola tindak, metode, atau teknik sumber-sumber yang digunakan dan prinsip. Pendekatan atau approach dapat dipandang sebagai suatu rangkaian atau tindakan yang terpola dan terorganisir berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Misalnya dasar filosofis, prinsip psikologis, prinsip didaktis, atau prinsip ekologis yang terarah secara sistematis pada tujuan-tujuan yang dicapai. Dan untuk slide selanjutnya yaitu pendekatan material dan pendekatan metodologi. Pendekatan material yaitu pendekatan pembelajaran matematika yang mana dalam menyajikan konsep matematika melalui konsep matematika lain yang telah dimiliki siswa. Misalnya, seperti untuk menyajikan penjumlahan, bilangan menggunakan pendekatan garis bilangan atau untuk menyajikan penjumlahan bilangan menggunakan pendekatan garis bilangan atau untuk menyajikan konsep penjumlahan bilangan pecahan yang tidak sejenis digunakan gambar atau model. Dan selanjutnya pendekatan metodologi, yakni pendekatan yang berkenan dengan cara peserta didik mengadaptasi konsep yang disajikan ke dalam struktur kognitifnya yang sejalan dengan cara guru menyajikan bahan tertentu. Adapun pendekatan metodologik dalam pembelajaran matematika sebagai berikut. Di slide selanjutnya ada pendekatan metodologik. Yang pertama itu induktif dan deduktif. Penyajian bahan ini pelajaran dari contoh-contoh yang bersifat khusus. Kemudian siswa dituntut untuk membuat kesimpulan disebut pendekatan induktif. Sebaliknya dari suatu aturan atau definisi teorema yang bersifat umum dilanjutkan dengan contoh disebut pendekatan deduktif. Dan yang kedua, intuitif dan aksiomatik. Intuitif adalah cara berpikir dengan melalui intuisi atau naluri dalam memahami konsep matematika dengan cara sendirinya, karena pola berpikirnya berdasarkan pada konsep atau pengalaman. Dan yang ketiga ada informal dan formal. Informal berarti tidak menurut aturan resmi dalam prosedur matematis, sedangkan formal adalah bersifat sistematis. Dan yang keempat ada analitik dan sinetik. Analitik adalah cara mengerjakan proses matematika dimulai dari hal-hal yang diketahui. Sebaliknya pendekatan sinetik dimulai dengan menjabarkan hal-hal yang ditanyakan. Dan yang kelima itu ada problem solving dan problem posing dan probing. Di mana problem solving ini adalah suatu pemecahan masalah pendekatan pembelajaran dengan menggunakan algoritma non-rutin dalam menyelesaikannya. Konteksnya merupakan sesuatu yang baru dan siswa dapat diasumsikan mampu untuk menyelesaikannya. Problem solving ini mempunyai ciri pengamatan, penelahan sifat, pemeriksaan pada kasus lain, generalisasi, pembuktian, dan perluasan. Dan yang keenam itu ada tematik dan realistik. Pendekatan tematik ini memulai pembelajaran dengan membicarakan konteks atau tema tertentu, yang mana biasanya berkenan dengan konteks kehidupan nyata di masyarakat. Kemudian, guru mengangkatnya ke arah konsep matematika tertentu. Dan pendekatan realistik dikembangkan di Belanda yang lebih dikenal dengan Realistic Mathematics Education atau RMA. Prinsip ini dasar pendekatan realistik yaitu sebagai berikut. Ada prinsip
aktivitas, prinsip realitis, prinsip tahap pemahaman, prinsip intertweetment, prinsip interaktif, dan yang terakhir, prinsip bimbingan. Dan yang untuk pendekatan metodologi tadi ini ada yang ketujuh ada open-ended. Pendekatan open-ended ini yaitu pembelajaran yang memformulasikan permasalahan matematika sehingga membuka kemungkinan varian jawaban, baik dari aspek proses maupun produk. Dalam proses pembelajaran ini juga siswa dituntut untuk mengembangkan cara dalam memproses solusi yang benar. Dan yang kedelapan ada konstruktivisme. Pembelajaran konstruktivisme ini menugaskan siswa untuk membaca, mengamati, bereksperimen, atau bertanya jawab. Kemudian dari hasil belajarnya tersebut, siswa mengkonstruksinya pengetahuannya dalam struktur kognitif. Dan yang kesembilan ada spiral. Pembelajaran yang memperhatikan keterkaitan konsep yang satu ini dengan yang lainnya. Mulai dari lingkup sempit mengarah ke lingkup yang makin luas. Dari hal ini juga memudahkan ke hal yang sukar dan hal yang sederhana menuju ke hal yang kompleks. Dan yang ke-10, cara belajar siswa. Pendekatan pembelajaran yang memandang siswa ini sebagai subjek dan bukan objek, sehingga siswa harus aktif dan aktivitas yang dimaksud menyangkut aspek kognitif atau afektif ini maupun psikomotor. Tugas guru adalah fasilitator yang bisa mengoptimalkan kinerja ketiga aspek tadi dalam pembelajaran. Dan yang terakhir ada keterampilan proses, yang mana matematika adalah suatu proses dan produk. Proses matematika lebih penting daripada produk dengan karakteristik logis dan sistematiknya. Komponen-komponen keterampilan proses adalah mengamati, interpretasi, mengkaji, menghitung, mengukur, mengklarifikasi, membuat hipotesis, meramalkan, menerapkan, menggeneralisasi, dan mengkomunikasikan. Dan untuk slide selanjutnya yaitu pengertian tentang metode pembelajaran matematika. Metode pembelajaran matematika adalah cara guru mengajar yang dapat digunakan untuk mengerjakan setiap bahan pelajaran. Metode mengajar ini masih bersifat umum, misalnya seperti metode ceramah, tanya jawab, metode penemuan, dan lainnya. Adapun beberapa metode atau teknik pembelajaran matematika sebagai berikut. Yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah dan ekspositori, yang mana ceramah adalah penyajian materi pelajaran dengan melalui ungkapan ataupun lisan dari guru ke peserta didik, sedangkan ekspositori atau ceramah bervariasi adalah metode ceramah disertai dengan ilustrasi tulisan atau gambar yang menyajikan. Dan yang kedua ada tanya jawab, yang mana tanya jawab ini adalah cara melakukan pembelajaran dengan melalui tanya jawab terarah. Guru mengiringi peserta didik pada suatu konsep melalui pendekatan yang induktif, sehingga peserta didik sendiri yang pertama kali menyebutkan konsep tersebut. Dan yang ketiga ada permainan. Metode permainan ini cocok dengan dunia anak, sehingga metode permainan akan lebih tepat digunakan dalam pembelajaran matematika di SD ataupun di SMP. Dan yang keempat yaitu demonstrasi. Demonstrasi ini berarti memperlihatkan sesuatu dengan menggunakan peragaan, sehingga proses donasinya dapat secara nyata. Dalam hal ini juga guru lebih banyak berperan aktif. Dan yang kelima ada laboratorium. Laboratorium ini bertentangan dengan demonstrasi. Dalam kegiatannya pun laboratorium justru peserta didik yang memanipulasi media pembelajaran atau alat peraga. Peserta didik melakukan sendiri, tidak hanya menonton. Dan yang keenam itu ada latihan atau drill practice. Latihan yang dimaksudkan untuk mengembangkan atau memperdalam dan memperluas wawasan tentang konsep yang telah dipelajari. Latihan hendaknya bervariasi dalam hal-hal kemudian, jenis, dan bentuknya. Dan drill sendiri ini adalah latihan dengan cara lisan, sedangkan praktis adalah latihan dengan melalui pengajaran matematis. Dan yang ketujuh ada penemuan atau discovery dan inquiry.
Pembelajaran dengan penemuan melalui bimbingan guru akan memperoleh kepuasan dan kesan tersendiri dalam diri peserta didik tatkala sampai pada konsep yang ditemukannya. Karena semua konsep tidak diberitahukan begitu saja, dengan penemuan retensi akan lebih tertanam. Pada penemuan ini juga konsepnya sebenarnya telah ditemukan oleh orang yang disebut inquiry. Sedangkan bila konsepnya benar-benar, yaitu bisa disebut dengan discovery. Dan yang kedelapan, ada penugasan, yang mana tujuan memberikan tugas merupakan dengan pemberian latihan, namun mempunyai aspek yang lebih luas karena latihan adalah sebagian dari jenis tugas. Tugas yang diberikan kepada peserta didik ini juga bisa berupa membaca, mempelajari bahasan tertentu. Dan yang kesembilan, ada diskusi. Diskusi adalah kegiatan peserta didik yang di dalamnya terkandung unsur mengemukakan pendapat, tanya jawab antar peserta didik atau bahkan sanggahan. Jenis diskusi ini adalah diskusi kelompok, kelas, ataupun seminar. Dan yang ke-10 ada kegiatan lapangan. Kegiatan lapangan ini yaitu pembelajaran di luar kelas atau yang disebut juga dengan kegiatan lapangan, yang mana materinya merupakan aplikasi konsep yang telah dipelajari di dalam kelas. Dan yang terakhir itu ada simulasi. Simulasi merupakan kegiatan pembelajaran yang bertindak memerankan peran tertentu dalam kehidupan nyata di masyarakat. Dan untuk slide selanjutnya yaitu pengertian strategi pembelajaran matematika. Menurut Raka Joni tahun 1980 berpendapat bahwa strategi adalah pola umum perbuatan guru dan peserta didik di dalam perwujudan kegiatan pembelajaran. Hal ini mengandung arti bahwa interaksi pembelajaran atau proses belajar mengajar berlangsung dalam suatu pola yang digunakan bersama guru dan peserta didik. Dalam pola tersebut, suatu pola yang terkandung bentuk-bentuk rangkaian perbuatan atau kegiatan guru dan peserta didik yang mengarah pada tercapainya tujuan pembelajaran yang ditetapkan sebelumnya. Dan pendapat lain mengenai istilah tersebut dikemukakan oleh Gerlach dan Eli dalam Suherman tahun 2003. Mereka mengemukakan bahwa strategi pembelajaran adalah pendekatan yang digunakan guru dalam menggunakan informasi, memilih sumber-sumber, dan mengidefinisikan peranan peserta didik. Mereka juga menyatakan bahwa strategi pembelajaran ini mencakup praktik-praktik khusus yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Dalam konteks pendekatan sistem pembelajaran ini, strategi berkaitan dengan cara penyajian materinya dalam lingkungan pembelajaran yang meliputi sifat, ruang lingkup, dan urutan peristiwa yang memberikan pengalaman-pengalaman pendidikan. Dan yang slide selanjutnya yaitu komponen-komponen strategi pembelajaran. Yang pertama ada kegiatan pre-instruksional atau pendahuluan. Yang kedua ada penyampaian informasi, dan yang ketiga partisipasi peserta didik, dan yang keempat tes, dan yang kelima kegiatan tindakan lanjut. Komponen-komponen di atas ini dikemukakan oleh Dick and Carey pada tahun 1976. Dan menurut Alwi Suparman bahwa strategi pembelajaran meliputi komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, urutan kegiatan pembelajaran, yaitu urutan kegiatan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran aktual yang terentang dari tahap pendahuluan ke tahap penyajian dan kegiatan inti sampai dengan tahap penutup. Dan yang kedua, metode pembelajaran, yaitu cara-cara guru mengorganisir dan menyajikan isi pelajaran dan cara guru mengorganisir peserta didik atau kelas dan penggunaan media pembelajaran pada setiap tahap pembelajarannya. Dan yang terakhir ada media pembelajaran, yaitu peralatan dan bahan pembelajaran yang digunakan guru dan peserta didik setiap tahap kegiatan pembelajarannya.
Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.